Mengikut Yesus. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam renungan Injil hari ini, Yesus mengundang dan mengajak kita untuk menjadi pengikut-Nya. Yesus mengajar kita untuk menyangkal diri, yang berarti bersedia berkorban, meninggalkan sifat keegoisan, dan siap memikul salib. Ini termasuk siap menghadapi cibiran, direndahkan, atau dijauhi. Namun dengan hati tulus, kita dapat menghadapi semua itu dan mengampuni mereka yang merendahkan kita. Saya sendiri pernah mengalami hal yang tidak mudah. Awalnya sangat sulit menerima kenyataan bahwa harta yang ada habis begitu saja hingga tak bersisa. Kami harus menghadapi cibiran, pandangan sinis, direndahkan, bahkan rumah tangga kami sempat kacau. Namun, yang aneh adalah saya dan suami justru berhasil melalui semuanya. Ketika direnungkan, hidup kami sekarang terasa lebih nyaman, tidak lagi kemerungsung, dan kami bisa menjalani kehidupan dengan lebih teratur. Sekarang kami rutin pergi ke gereja bersama, baik hanya berdua maupun dengan anak dan cucu. Kami juga tetap aktif dalam komunitas PDPKK dan pelayanan.
Kami berdua benar-benar menikmati semua ini dan sangat bersyukur karena Tuhan telah mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Suami saya sering berkata, "Untung ada Tuhan yang mau mengubah hidup kita ya, Ing." Sekarang, meski hidup tanpa kelimpahan, hati kita terasa damai dan penuh sukacita. Kita jadi lebih bisa menghargai dan memahami arti sebuah kehidupan. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Markus bab 8 ayat 35. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mementingkan diri sendiri justru membawa ketidakpastian. Sedangkan penyerahan diri kepada Kristus Yesus akan menyelamatkan hidup kita. Maka sobat, jangan takut untuk menjadi pengikut Yesus. Sebab jika kita mau menjadi pengikutnya, Yesus sendiri yang akan memampukan kita hingga akhir perjalanan hidup kita. Doa. Ya Bapa, puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu. Jadikanlah kami seperti yang Engkau inginkan. Amin.